Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Mardiana Official. Jadi kali ini aku akan membahas dengan tema struktur organisasi lembaga keuangan syariah. Baik teman-teman, jadi video ini aku buat untuk memenuhi tugas kuliah aku dan akan aku jelaskan lebih lanjut lagi apa sih struktur organisasi keuangan syariah. Baik teman-teman, jadi aku akan menjelaskan sedikit latar belakang dari struktur organisasi lembaga syariah yang terjadi dengan kondisi seperti ini sekarang. Masyarakat banyak yang bingung dengan kondisi sistem dari perbankan sekarang, baik itu perbankan konvensional ya, terutama banyak masyarakat yang saat ini bingung dengan menjalankan sistemnya, apakah boleh kita melakukan sistem konvensional atau tidak. Itu khususnya untuk kaum muslimin ya. Dan itu permasalahan yang terjadi. Dan untuk saat ini banyak berkembang baik itu bank ataupun lembaga keuangan yang berdasarkan syariah dengan inovasi baru. Ini memberikan kesempatan bagi para pelaku ekonomi yang sekaligus ingin menjalankan sistem yang berlandasan syariah. Oleh karena itu, kita akan membahas lebih dalam lagi tujuan dari pembahasan saya ini. Yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana struktur organisasi lembaga keuangan syariah, dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana fungsi-fungsi dari DPS atau DPS, untuk mengetahui bagaimana fungsi-fungsi dan peran mereka. Jadi untuk yang berikutnya yang harus kita tahu dulu adalah lembaga keuangan syariah itu terdiri dari dua. Yang pertama bank dan yang kedua non-bank. Dan yang berikutnya, misalkan yang dikatakan dengan non-bank itu bagaimana? Yang pertama sekali seperti lembaga keuangan pegadaian, reksadana, pasar modal, dan lain sebagainya. Dan berikutnya, perencanaan organisasi. Yang dimaksud dengan perencanaan organisasi merupakan suatu langkah utama untuk mencapai tujuan dan untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawab adalah merupakan salah satu rencana dari organisasi. Dan yang berikutnya, staffing struktur organisasi. Yang dikatakan dengan struktur organisasi itu merupakan satu top manajemen yang bertanggung jawab terhadap lancarnya rencana organisasi dengan membuat program yang dirancang khusus dan dilaksanakan oleh staf yang sesuai dengan struktur jabatan atau segala sesuatu yang dirancanakan. Maka itu dilakukan secara bersamaan. Struktur dari organisasi lembaga keuangan syariah itu yang pertama komisaris, dan yang kedua direksi, dan yang ketiga itu diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah, dan yang keempat itu ada pengawasan inter, dan yang berikutnya itu dibagi lagi menjadi 4 divisi. Itu masing-masing divisi memiliki peran. Oke teman-teman, jadi kita akan melihat apa sih peran dari masing-masing mereka. Yang pertama, itu peran dari komisaris. Komisaris adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau lembaga organisasi. Dan yang kedua, itu direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas sesuai dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan tersendiri dan dengan maksud tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik itu di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dan yang berikutnya itu pengawas inter. Yang dikatakan dengan pengawas inter itu adalah lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan yang melekat dan rutin atau reguler. Dan yang berikutnya yang dikatakan dengan divisi itu adalah sesuatu kelompok atau satuan dalam sebuah kelompok divisi perusahaan yang menangani satu bidang tertentu dan memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Itulah fungsi dari struktur organisasi syariah. Baik teman-teman,
Itu dengan kesimpulan dari video singkat saya, semua yang dilakukan oleh mereka itu akan mereka jalankan sesuai dengan peran mereka sendiri, terutama di dalam menjalankan pentingnya struktur organisasi ini. Itu salah satu dari membagi tugas-tugas masing-masing, sehingga dengan mereka mengetahui tugasnya masing-masing, maka satu rencana dari organisasi maka akan tercapai. Dan apapun yang direncanakan secara bersama-sama dan dikerjakan dengan tim, maka hasilnya akan maksimal. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung saya dengan like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.